Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifada wal naf'a wal intifa'a wa tadhakkura wa tadhkira wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillah wa thawabihi wa qurbihi wa ajrih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tudihu li ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah hadratul Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa la awliya min awliya wa syuhada wa salihin wa sa'adatin rasul al musallin bil kutub wa ashabul rawatib bil hizb wa ala diyar jami'in. Khususan sahabat al-alif Imam Abi Hamid Muhammad al-Ghazali at-Tusi radhiyallahu anhu wa jami'i masyayikhina wa mahatina wa ba'ina wa jadina أمواتنا أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنات الله يغفر لهم ويرحمهم بالدرجات والجنة وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدنيا والآخرة ومن بهذا المكان وأهل المكان سابقا ولاحقا أن الله يجزيهم كل خير ويؤتيهم كل خير وأن الله يتفضل ويتكرم عليهم كل خير وأن الله يرزقنا وإياهم فهم النبيين وأفضل المرسلين من هذه الملائكة المقربين واستر لنا ولهم الحسنى وعنتهم بالموفق والعافية يا خير البرية سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. سورة الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa ittaba bihudahu ila yaumil qiyamah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-musannifu al-imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi radhiyallahu anhu wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumil darain amin. Ila an qala Salman thumma qul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Thumma qul keri-keri ngucapo sapa sira ing ucapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu nyuwun bahreksa sapa ingsun billahi kelawan Gusti Allah minasyaitonir rajim saking syaitan ar-rajim kang den laknat. Jadi setelah membaca takbiratul ihram, doaul istiftah, setelah kita membaca doaul istiftah, kemudian kita dianjurkan sebelum membaca surat al-Fatihah
kita dianjurkan, disunahkan membaca ta'awudz, a'udzubillah minasyaitonir rajim. Jika kita tidak bisa membaca ta'awudz di setiap rakaat ketika membaca Fatihah, usahakan di awal rakaat pertama. Di rakaat pertama kamu jangan ditinggal baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, suaranya dipelankan. Bismillah. Kalau imam ya pas baca bismillah kencang. Tapi kalau baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim pelan. Usahakan setiap rakaat kalau bisa, setiap membaca Fatihah disunahkan baca ta'awudz. Ya. Tapi kalau nggak bisa setiap rakaat, minimal rakaat pertama. Summa iqra'il Fatihah. Summa iqra'il Fatihah bitasydidatiha. Summa keri-keri maca sapa sira. Summa iqra'il Fatihah. Keri-keri maca sapa sira al-Fatihah ing surat Fatihah bitasydidatiha kelawan tasdid Fatihah. Ada berapa jumlahnya? Tasdid Fatihah ada berapa? Ada 4. Ya, ada 4. Di mana saja? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti 3. Terus alhamdulillah, awas tasdid. Rabbil alamin. Berapa tadi? Berarti 5 ya? 5. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. 2. Terus Maliki yaumiddin dalam. Berapa itu? 8. Iyaka 9. Nah, butuh iyaka 10. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semuanya berapa? 14. Awas, jangan yang tasdid tidak dibaca tasdid. Karena kalau habis kalau baca surat Al-Fatihah, kan kamu juga mungkin merhatiin, tapi kalau baca Fatihah tuh iyaka, ya agak berhenti, iyaka na'budu. Jangan sampai kita kalau baca Fatihah iya karena budu salah. Iya karena budu salah. Makanya Habib dapat ijazah itu dari guru Habib. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan iya karena budu wa iyyaka nasta'in. Wah, ini harus kaf itu nggak nyambung sama na'budu sama nasta'in, nggak nyambung. Iyyaka na'budu. Jelas ya? Terus kalau kamu perhatikan juga, Habib kalau baca Fatihah di rakaat pertama, Habib baca Maliki Yaumiddin, mimnya panjang, Maliki Yaumiddin di rakaat pertama. Di rakaat kedua, Maliki Yaumiddin, Habib pendek, Maliki Yaumiddin. Karena al-afsah
Kiraat apa yang fasih ketika membaca Fatihah, mimnya itu pendek. Maliki yaumiddin. Tapi ada ulama yang mengatakan mimnya panjang, Maliki yaumiddin. Makanya kita diajarkan sama guru-guru kita, ya sudah, ziyadatul huruf. Memang kalau kan ada riwayatnya, satu huruf kan dapat 10 ganjaran. Ya, makanya di rakaat pertama Maliki yaumiddin panjang. Di rakaat keduanya Maliki yaumiddin. Ada pun rakaat ketiga, rakaat keempat bebas. Itu yang Habib dapat ijazah dari guru-guru Habib. Jelas ya? Insya Allah. Ya. Terus wastahid fil farqi bainal dhadi wal dha'i fi qira'atika fi shalah. Wastahid lan apa usaha? Teman-teman. Wastahid lan nemen-nemeno sapa sira. Berusaha. Wastahid lan nemen-nemeno sapa sira. Fil farqi ing dalem bedaaken. Fil farqi ing dalem bedaaken. Bainad dhadi wal dha'i. Ing dalam antarane dhad wal dha. Fi qira'atika ing dalam bacaan sira fi sholati ing dalam salat. Ya walau di Rasulullah itu orang yang fasih mengucapkan dhad. Orang yang fasih mengucapkan dhad. Walau di ala hal yang penting keluarnya dari tempat hurufnya. Ojo dipaksa-paksa. Walau muntah ya. Nah, Imam Ghazali itu termasuk orang yang paling kritik. Ya. Memang bagus, orang yang ahli tajwid bagus, tapi kalau berlebihan itu juga takutnya ria ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu sampai boleh nah, baca tajwid dengan bagus, tapi ojo di paksa, jangan terlalu dipaksakan, karena nanti takutnya ria, ya, niatnya juga nggak enak. Kalau tandanya imam kalau ngene iki suwe ya. Makanya Imam Ghazali dalam kitab Ihya mengkritik, salah satunya Imam Ghazali dan juga salafus saleh mengkritik. Makanya di bacaan kita itu ada qaf, ada qaf kan. Ihdinas siratal mustaqim. Itu namanya qaf mujaffaf kalau nggak salah. Qaf kering. Asal lugohnya bahasa Arab ya, orang Arab kalau ngucapin qaf itu qaf. Orang Arab kalau ngucapin qaf itu asalnya qaf. Tapi ala kulli hal karena ada khilaf, thariqah kita Al-Ba'alawi itu ya kalau di dalam sholat tetap kalau baca Fatihah khususnya qaf pakainya. Ihdinas siratal mustaqim. Tapi kalau selain Fatihah bacanya qaf. Qul huwallah, enggak qul huwallah. Qul huwallahu ahad. Qaf mujaffaf. Jadi huruf qaf itu ada dua ya, ada qaf, ada qaf. Orang Tegal mah tiga. Terus orang tinggalnya qaf, qaf. Tapi kalau Fatihah tetap bacanya qaf. Ihdinas siratal mustaqim. Tapi selain Fatihah, Qul huwallah, Qul ya ayyuhal kafirun. Qul. Kelihatannya bukan qaf ya, tapi kelihatannya kaf. Kalau kaf, Qul.
beda lagi. Gof. Nah, jadi intinya kamu harus bisa membedakan mana dhad, mana dha. Ya, walau dhali. Jangan walau dhali dibaca walau dzali. Nah, ini salah. Ya. Wakul lan ngucap sapa sira amin. Amin. Amin ada 3 caranya. Ada amin, ada amin. Yang ketiga yang nggak boleh. Amin nggak boleh. Karena amin itu artinya istajib. Ya Allah, kabulkan. Amin. Tapi kalau amin, itu nggak boleh. Karena artinya beda. Artinya kalau amin, mimnya ditasydid, itu artinya qasidina, bertujuan. Maka tidak sah. Amin. Bapak sebagai ulama mengatakan batal salatnya. Aminal baital haram. Iya di Quran ada ya. Aminal baital haram. Bertujuan ke baitul haram. Jelas ya? Jadi amin, mimnya nggak pakai tas, atau amin, atau amin. Tapi yang bagus amin. Jelas? Insya Allah. Nah, wala tasilhu biqaulika wala dhalina waslan. Wala tasilhu lan ojo nyambung sapa sira hu ing amin. Wala tasilhu lan ojo nyambung sapa sira hu ing amin biqaulika kelawan ucapan sira wala dhalin waslan kelawan nyambung. Waslan kelawan nyambung. Jadi jangan nyambung amin dengan walau dhalin. Amin. Jangan disambung. Harus walau dhalin amin. Itu nyambung. Walau dhalin amin. Itu nyambung namanya. Jangan disambung. Sunnahnya sebentar. Biarkan imam itu nafas dulu. Walau dhalin amin bareng-bareng. Kadang ada makmum imamnya baru walau dhalin amin masih belum selesai. Karena kata Rasulullah, siapa orang yang mengucapkan amin berbarengan dengan aminnya imam, maka dia berbarengan dengan aminnya para malaikat. Kalau imamnya baru nafas, kalau makmumnya sudah amin, yang malaikatnya nggak barengan nanti, berarti nggak berbarengan dengan malaikat. Jelas ya? Insya Allah. Terus juga sebelum mengucapin amin, kita dianjurkan, disunahkan membaca Rabbil fir Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Bahkan ada ulama mengatakan boleh mendoakan orang tua, boleh. Rabbil firli wa liwalidayya. Amin. Nah itu diamini sama semua. Kalau kamu doa, yang hadir di situ doa kamu diamini sama semua. Bahkan malaikat pun ngikutin amin. Itu saat-saat yang luar biasa. Kamu doa di situ. Rabbil firli. Ulama mengatakan boleh mendoakan orang tua. Rabbil firli wa liwalidayya. Amin. Diamini sama orang yang hadir berjamaah dan juga diamini oleh para malaikat. Enak gak? Senang gak kamu? Orang tua kamu diamini doa itu? Jelas ya? Insya Allah. Wajhar bil qiraati fi subhi wal maghribi wal isya'i
Wajhar lan ngerasakan ya, ngerasakannya. Wajhar lan ngerasakan sapa sira. Bir qiraati kelawan bacaan fis subhi ing dalam salat subuh, wal maghrib lan salat maghrib, wal isya lan salat isya. Ni kang karep ya apa ahli itu kerso ngersakaken sapa ingsun firrat atainil aulayaini ing loro rakaat kang karo kawitan al aulayani kang kawitan. Jadi kata Imam Ghazali, keraskan suaramu di sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, maksudnya di rakaat kedua, di rakaat yang pertama, di rakaat yang pertama dan juga rakaat kedua. Walaupun kamu sholat sendiri, sunnah, tapi kencengnya suara nggak seperti kencengnya ketika jadi imam. Jangan sholat sendiri, Bismillahirrahmanirrahim, sholat sendiri. Orang-orang bingung nanti ini orang lagi latihan apa lomba musabaqatul tilawatil Quran. Illa antakuna ma'muman, illa kejaba antakuna yen to ono sapa sira ma'muman iku makmum. Illa kejaba antakuna yen to ono sapa sira makmuman iku makmum, dadi makmum. Kecuali kalau kaliannya jadi makmum, maka jangan mengeraskan suara, hanya imam. Makmum gak usah keraskan ya. Wajhar bitamini lan ngerasakan sapa sira bitamini kelawan amin. Wajhar lan ngerasakan sapa sira bitamini kelawan amin. Walaupun kamu sendiri tetap bacaan sunnah. Waqra fis subhi ba'dal fatihah, waqra lan maca sapa sira fis subhi ing dalam salat subuh, ba'dal fatihah ing dalam salat maca surat Fatihah, minas suwarid tiwali utawa tuwal bisa, minas suwarid tiwali saking pira-pira surat at-tiwali kang dawa, minal mufassali saking surat saking mufassal. Jadi kalau sholat subuh, kata Imam Ghazali, ya memang begitulah bacanya sunnah. Jadi ketika sholat subuh, usahakan baca suratnya agak sedikit panjang. Mufassal itu dari mana sih suratnya? Dari surat Hujurat. Ya, dari surat Hujurat sampai surat An-Naba. Itu namanya mufassal, surat tiwal al-mufassal. Jadi rakaat setelah baca surat Al-Fatihah di rakaat pertama dan rakaat kedua usahakan membaca surat at-tiwal, surat yang panjang, al-mufassal. Maksudnya mufassal dari awal surat, dari surat Hujurat sampai surat An-Naba, itu namanya mufassal. At-tiwal, surat maksudnya surat-surat yang diantara dari mulai Hujurat sampai surat Naba itu namanya mufassal. Paham ya? Kamu pilih yang mana? Khususnya di sholat Jumat. Biasanya kalau sholat Jumat bacanya hal ada al insani hina min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Terus sama surat As-Sajdah. Tuh ya, panjang. Kalian yang tidur kali.
Jelas ya? Wafil maghribi min kisarihi. Wafil maghribi min kisarihi. Dan ing dalam salat maghrib min kisarihi saking surat kang pendek-pendek. Salat maghrib. Surat pendek-pendek itu dari surat mana? Dari surat Ad-Duha sampai akhir. Itu surat-surat pendek. Salat maghrib. Karena salat maghrib kan waktunya sebentar, ya. Salat maghrib waktunya sebentar. Kalau sudah hilang mega yang warna merah, sudah masuk waktu isya. Ya. Mega yang berwarna merah. Karena merah itu, mega itu identik dengan merah, merah identik dengan mega. Jadi yang mega merah itu ya tandanya maghrib sudah hilang. Paham ya? Mega yang merah. Tahu mega? Hah? Tahu? Wati tahu? Megawati tahu? Karena merah ya. Kalau hilang mega yang warna merah masuk waktu isya. Ya tunggu nanti. Ya. Kita tunggu. Kalau meganya sudah, yang warna merahnya sudah nggak ada, sudah masuk waktu isya. Insya Allah waktu kemenangan Islamnya. Insya Allah. Ada yang suka warna merah di sini, ada ya? Apa? Apa? Nggak apa-apa, kalau perempuan nggak apa-apa. Kalau laki-laki nggak boleh. Kata Rasulullah satu hadis itu, iyyakum wal hamra, iyyakum wal hamra. Hati-hati kamu dengan warna merah. Karena ya, warna merah itu identik dengan ya begitu. Iyyakum wal hamra. Itu Rasulullah ya. Hati kamu warna merah. Sarangnya. Jadi ngomongin politik ya. Apa buat wawasan, bukan politik, wawasan. Iya kumbal hamra, hati-hati kamu dengan warna merah. Tapi Rasulullah pernah pakai merah-merah. Dalam satu hadis Rasulullah katanya, makanya Habib pernah ditanya, kan Rasulullah pernah pakai warna merah? Bukan warna merah. Tapi Rasulullah jahitannya warna merah. Bukan Rasulullah pakai warna merah, bukan. Jahitannya. Kata Habib Salim Syatri, bukan Rasulullah pakai warna merah, bajunya bukan, tapi jahitannya warna merah. Paham ya? Wa fid dhuhri wal asri wal isya'i min awsati. Wa fid dhuhri lan ing dalam salat zuhur wal asri lan asar wal isya'i lan isya min awsatihi saking ke pertengahanane suar ya. Nahu iku sepadane wasama idatil buruj wa ma qarabah. Iku sepadane wasama idatil buruj, surat wasama idatil buruj wa ma qarabah, lan surat qarabah kang mareki apa ma ha ing wasama idatil buruj minas suari saking pira-pira surat. Itu kalau zuhur, asar sama isya dari wasama idatil buruj dan yang sepadan dengan surat wasama idatil buruj. Tapi Habib nih dapat ijazah dari guru Habib ya, Habib Hasan Syarif.
Kalau zuhur sama asar, jangan ditinggal baca qul ya ayyuhal kafirun sama idza jaa nasrullah. Karena dua surat ini yunfiyanil faqra, bisa menghilangkan kefakiran. Makanya udah usahakan udah lama zuhur asar. Baca suratnya apa? Qul ya ayyuhal kafirun sama idza jaa nasrullah. Enteng ya, enak ini. Jelas ya? Itu dua surat ini kalau kamu mudawamah yunfiyanil faqra, insya Allah dihilangkan dari kita ini sifat fakir. Di sini fakir itu maksudnya fakir hati ya, merasa kurang. Karena banyak orang kaya juga merasa kurang terus, ya nggak pernah puas. Itu yang bahaya. Jadi yang dinamakan fakir itu bukan fakir, tapi wedi fakir, itu yang bahaya. Khasyatul faqr, takut fakir itu bahaya. Orang yang memiliki sifat takut sama fakir itu yang paling bahaya. Makanya kata Rasulullah, kadal faqru an yakuna kufran. Hampir orang fakir itu mendekati sama kekafiran. Ngeri nggak? Karena orang kalau sudah punya hati nggak pernah puas dan takut sama fakir, maka dia apa? Gampang disogok. Suruh pindah agama, suruh pindah akidah, suruh pindah ini gampang. Pakai Indomie pindah agama. Ya, banyak. Bahkan banyak bukan orang yang orang nggak punya saja, bahkan orang-orang kaya pun banyak. Tapi yang memiliki sifat takut fakir, suruh pindah membela kezaliman, mereka dukung. Ya, yang salah didukung sama mereka karena mereka nggak pernah puas hati. Khasyatul faqr. Ini yang bahaya. Makanya usahakan bacaan-bacaan begini ini lazim. Teruskan. Terus paham al-atas. Terus baca duha juga jangan ditinggal ya, jangan ditinggal. Qabliyah subuh terus baca subhanallah bihamdihi subhanallah alazim. Itu luar biasa. Nanti kamu ya, kita Habib berharap kalian istiqomah supaya nanti begitu kalian sudah punya keluarga, ya kalian akan merasakan itu semuanya. Bacaan pagi tadi akan kamu rasakan. Apalagi hizib bahar itu luar biasa, luar biasa. Wirdul Atas. Minta sama Allah supaya nanti kalau kalian belum punya rumah, kalau sudah berkeluarga, minta sama Allah lewat bacaan-bacaan tadi, ya Allah hari ini punya rumah, ya kasih rumah, minta ya Allah supaya suaminya diberikan keberkahan, supaya nanti punya rumah, ya punya. Orang kalau sudah punya rumah itu luar biasa nikmat, itu enggak? Kalau belum punya rumah itu ya Allah sedih, kontrak lagi, usir lagi, ini lagi. Makanya minta sama Allah lewat bacaan-bacaan tadi. Nanti Asmaul Husna juga begitu. Asmaul Husna begitu minta sama Allah hajat itu minta sama Allah, minta. Ya. Terus kemudian supaya diparingi anak-anak yang taat kepada kalian, nurut, ya itu luar biasa. Orang kalau sudah diparingi anak-anak yang nurut, yang mau bakti sama orang tua, itu luar biasa lagi. Dan rezekinya cukup, ya punya mobil cukup, punya motor ya cukup, pengen beli mobil duitnya cukup, pengen punya rumah lagi duitnya cukup. Itu yang kita harapkan sama Allah ya. Karena senjatanya orang mukmin sekarang itu kata Guru Habib sekarang duit. Dulu zaman para nabi ya kalau mukjizat, ada mukjizat. Ya, Nabi Allah Musa punya tongkat. Laut aja dipentung bisa belah. Terus Nabi Allah Isa bisa menyembuhkan orang yang sakit.
dan juga bisa menghidupkan atas izin Allah orang yang mati. Itu mukjizat zaman para nabi. Rasulullah punya mukjizat banyak Rasulullah. Tapi Nabi Allah Isa walaupun punya mukjizat, kata Nabi Allah Isa, saya ini atas izin Allah bisa menyembuhkan orang sakit, atas izin Allah saya bisa menghidupkan orang yang mati. Tapi yang belum bisa saya sembuhkan itu cuma satu. Siapa itu? Orang yang bodoh, sulit nyembuhinya. Al-ahmaq. Apa itu al-ahmaq? Orang kumprung. Al-ahmaq itu orang kumprung. Apa itu orang kumprung? Kumprung sama bodoh itu beda. Orang kumprung itu udah tahu bener tapi nggak mau ikuti, udah tahu salah tetap diikuti, itu namanya kumprung. Ahmak. Nah ini yang bikin rame dunia ini yaitu orang-orang yang ahmak. Yang bikin rame dunia ini ahmak. Perkara salah, udah jelas salah diikuti, oh, bener nggak mau diikuti, itu namanya ahmak. Nah kata Nabi Allah Isa, saya paling sulit untuk menyembuhkan orang yang seperti ini. Belum bisa saya menyembuhkan. Tapi ngidupin orang mati bisa. Ya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan orang ahmak pun bisa sembuh karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang ahmak. Makanya perbanyak sholawat mudhoriyah. Itu sholawat mudhoriyah bagus. Mudhoriyah tuh bagus. Nabi sampai sekarang hafal sampai sekarang mudhoriyah. Nabi udah apa? Sholat mudhoriyah. Itu karena isinya sholawat semua kan. Kalian pernah belajar kan? Waktu Ramadannya hatam kan? Hatam ya? Yakin. Nanti kalau hatam tahu dong artinya ya. Jadi luar biasa ya. Jadi apa itu tadi Habib ngomong apa tuh? Sampai mana tuh Habib ngomong? Nah, jadi Nabi, para anbiya punya mukjizat, para aulia punya keramat, para aulia punya keramat. Nah kita keramat nggak punya, ya. Bagaimana caranya? Minta sama Allah supaya rezekinya cukup. Itu saja. Rezeki cukup, punya ilmu, rezeki cukup, selamat insya Allah. Dan dibuang dari hati kita takut fakir, selamat. Tapi kalau walaupun punya ilmu, zaman sekarang punya ilmu, tapi rezekinya sulit, wah bisa terombang ambing, gampang terombang ambing. Suruh ini mau, suruh begini mau, nanti wah, bahkan ilmunya akan membela dengan hal-hal yang nggak benar. Itu yang ditakuti. Makanya Habib kepengen santri Habib terus mudawamah. Selama di pondok hizbah harus baca. Alhamdulillah, syukur-syukur kalau di samping rumah baca. Ajarkan kepada anak kalian. Wirdu sakron kalau bisa setiap habis sholat baca apa-apa. Itu wirdu sakron, bacain subuh baca enggak? Itu wirdu sakron. Orang kalau mudawamah wirdu sakron dawa umure, panjang umur. Nah, lo kenapa panjang umur? Karena orang kalau baca ini misalnya Allahumma yahtadu bidalmillahi itu Masya Allah kulluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabbuhu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim ahata bina bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sur kamu terbentengi dari mata, terutama mata ini bahaya loh. Ada teman Habib dulu di Hadramaut, alim ganteng alim, kena mata, orang bodoh. Mata al-ainu haq, mata ini bahaya. Mata ini panas, melebihi dari sihir. Sihir pun kalah sama mata. Karena panas matanya. Kita punya mobil, orang muji, orang hasut panas. Besoknya tabrakan, naudzubillah min dzalik. Kita punya, kadang ada orang ganteng,
bisa hancur, rusak gara-gara mata. Cantik gara-gara mata, habis. Anak kita kalau wah lucu, sering dipuji sama orang, kena mata, sakit. Begitu gede, jelek. Artinya mata itu bahaya. Dari mulai pinter tadinya bisa bodoh. Tadinya betah bisa nggak betah. Itu semuanya mata. Itu semuanya mata. Mata itu bahaya. Al-ainu haqqun. Kata Imam Al-Haddad, seandainya ada satu hal yang saya paling takuti, cuma satu yang paling saya takuti. Dunia ini yang paling saya takuti cuma satu, mata. Selainnya nggak saya takuti. Mata itu, oh, cantik. Besok-besok ngelanggar, bisa jadi. Cantik, wah cantik, pinter. Besok-besoknya nggak betah, atau bahkan pelajarannya nggak masuk-masuk. Kenapa? Makanya dawi ma'ala wirid saka. Mudawama wirid saka. Insya Allah. Jelas ya? Nah, ini pegangan buat kalian, pegangan. Terus sama perempuan itu kasihan sama perempuan, karena perempuan itu amanat. Amanatnya Rasulullah ya, amanatnya syariat itu perempuan amanat, perempuan. Adanya hukum waris karena sebab perempuan. Ada syariat hukum waris karena sebab perempuan. Dulu yang perempuan itu nggak dapat waris, ya betul-betul dizalimi. Bahkan ketika punya anak perempuan dikubur hidup-hidup, dikubur hidup-hidup. Sayyidina Umar bin Khattab termasuk salah satunya pernah menguburkan anak yang perempuan ketika di zaman jahiliyah, sebelum masuk Islam, sebelum ada syariat dikubur hidup-hidup. Jadi orang jahiliyah begitu perempuan, udah langsung malam itu dibawa ke padang pasir, digali, kendem. Karena begitulah zaman jahiliyah. Terus perempuan dijadikan budak, bahkan istrinya bapak itu bisa diwariskan kepada anak. Ibunya ini bisa diwariskan ke anak, artinya bisa dinikahi dengan anaknya. Alhamdulillah, itu zaman dulu, zaman jahiliyah. Turunlah syariat Islam, ya Rasulullah rahmatan lil alamin, terutama untuk menjaga perempuan, ada hukum waris, ya supaya perempuan-perempuan tetap dapat satu bagian, laki-laki dua. Kamu sudah belajar hukum waris belum nih? Hah? Ya makanya jangan buru-buru berhenti, berhenti. Ilmu itu masih banyak, perlu dikaji semua. Kamu supaya betul-betul tahu hukum fikih, tahu betul. Makanya sabar. Habib, makanya insya Allah Habib kepengen ngajarin kamu sampai selesai. Kamu harus tahu hukum waris itu seperti apa, supaya kalian tuh, oh begini perempuan itu dapatnya, oh laki-laki begini, oh begini, supaya tahu. Babun nikah saja, hukum nikah itu Habib sebenarnya lagi ngajar bab nikah di kelas 3, kelas 9 SMP, kelas 9 ya. Cuma karena ribut pengen berhenti, tak tinggal, wis males Habibnya. Kalau Habibnya udah semangat ngajar, ya babun nikah, namanya kitab Al-Miftah, karangan Habib Muhammad bin Salim bin Hafid insyaallah. Itu bagus hukum-hukum masalah pernikahan, masalah adab, bagaimana adab sama lakinya, bagaimana adab cara mendidik anaknya, luar biasa. Tapi harus sabar, ojo buru-buru, ya. Habib semua, saudara Habib mondok semua. Yang perempuan, kakak Habib semua yang mondok. Ada yang 8 tahun, 7 tahun, kakak Habib mondok semua. Tiga-tiganya berangkat semua. Habib 12 tahun dari Dalwa ke Ruban. Kalau kakaknya Habib 8 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang 9 tahun. Dalwa dulu.
Ya, ujung-ujungnya perempuan kemana? Tapi mau tanya, ujung-ujungnya perempuan bawang, ya ngirisin kamu S2, S3, S4, S5 terserah, ya tetap ujung-ujungnya perempuan itu tidak ya bisa terhindar. Kalau suaminya kerja, kamunya kerja, anak siapa yang menjaga? Siapa yang menjaga? Banyak terjadi suaminya kerja, istrinya kerja karena punya S, tahu S? Punya S, ininya punya S. Subhanallah, ini teman Habib sendiri. Ininya sama perempuan, ini sama laki-laki. Anaknya yang bingung, stres. Ya, banyak terjadi, bukan 1-2 orang. Serius Habib ngomonginnya, serius. Seperti itu. Jadi ujung-ujungnya di dapur. Nah, kalau kalian yang kerja, taruhlah kamu S3, dapat suaminya nggak kerja, terus emang kamu mau kerja terus? Masa suaminya nggak mau kerja? Ya kan? Kamu yang pengen kerja, tapi suami nggak kerja, mau nggak? Nah itu, biarkan suami yang kerja, kamu ngurusin anak. Saya urusan anak saya mau didik anak saya. Gimana caranya paham agama? Gimana caranya ibadah? Nah itu baru perempuan gini. Kalau seandainya perempuan itu butuh sekolah tinggi, yang katanya S ini, Sayyidah Fatimah orang yang pertama kali. Sayyidah Fatimah orang yang pertama kali akan dakwah kemana-mana, akan ngajar di mana-mana, akan terus bukan lagi profesor mungkin Sayyidah Fatimah, tapi Sayyidah Fatimah ujung-ujungnya mana dia? Di dapur giling tepung. Sayyidah Fatimah istrinya Nabi loh, Nabi ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Laulahu lam yukhlaqid dunya, kalau bukan karena Nabi, dunia ini nggak diciptakan sama Allah. Sayyidah Fatimah nggak punya pembantu, ya giling tepung sendiri. Sampai ininya itu kapalan, perutnya Sayyidah Fatimah itu kapalan. Siti Khadijah yang kekayaan orang-orang Mekah itu 2/3 itu dari Siti Khadijah, tapi dikorbankan untuk Nabi Muhammad SAW, suaminya. Intinya perempuan itu yang jangan pengen ngejar, pengen sekolah ini sekolah, jangan. Kamu berarti sama saja kamu kepengen punya suami nggak kerja, sama aja begitu. Kamu berharap punya suami nggak kerja karena kepengen kerja, kamunya diijabah sama Allah, ya wis tak ijabah, kamu dapat kerja. Suami nggak kerja, males di rumah ngudut ngopi, ngopi bu. Kamu yang pagi sore kerja pulang lihat anak, bahkan kadang jarang ketemu sama anaknya. Banyak perempuan-perempuan, ibu-ibu yang jarang sekali ketemu sama anaknya. Ya, apalagi sampai naudzubillah, mudah-mudahan selamat semua, mudah-mudahan diselamatkan. Jangan sampai keluar negeri, ya jangan, yang kuat. Jangan sampai kalian naudzubillah dari Abi, minta sama Allah jangan sampai jadi pembantu di luar negeri. Ya Allah, cukup kamu dekatkan diri kalian kepada Allah, karena Allah yang memiliki nasib, Allah yang bagi nasib, yang punya nasib, yang memiliki nasib, yang menguasai nasib, dan yang membagi nasib siapa? Allah. Kalau kalian kepengen nasibnya benar, bagus, enak, deketin Allah, ajari syariat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Insya Allah dapat nasibnya baik, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini nasihat Habib buat kalian. Masya Allah. Wa fi subhi satu lagi. Wa fi subhi dan ing dalam salat subuh, fis safar ing dalam lelungaan,
Kul ya ayyuhal kafirun, ngucap sapa sira atau baca sapa sira kul ya ayyuhal kafirun, ing bacaan ing surat kul ya ayyuhal kafirun. Wa kul huwallahu ahad, dan surat al-ikhlas kul huwallahu ahad. Jelas ya. Jadi kalau sholat subuh, kalau di perjalanan, ya jangan surat-surat panjang ya. Nanti ketinggalan rombongan. Saya pengen baca surat panjang. Ya wis baca sih sampean sendiri, ketinggalan rombongan nanti. Seperti itu ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa mengamal. Maaf ya kelamaan Habib ngobrolnya, nasihatnya padahal mah dengan baca panjang cuma. Ya kalau baca kitab Bidayatul Hidayah seperti ini, kamu tuh 4 tahun lo berhatam kitab Bidayatul Hidayah, 4 tahun. Sama Habib Husain bin Shalih Al-Muhdar, cucunya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar yang dimakamkan di Surabaya. Itu alim alama Imam Kutub, cucunya ngajarin saya. Itu kalau baca satu garis, ceritanya panjang. Kemana-mana kalau naiknya bis pakai kopiah hitam, EC nasional aja. Sampai pondok baru pakai kopiah putih, pakai imamah. Radhiyallahu taala anhu warḍah. Rahimullah rahmatul abrar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna la asrafna fatub alaina taubatan silli kulli hawbah wasir lana al-awrati wa amin ar-rawati Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma' amin Rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli na'dha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi adada tashis suhbi والحمد لله في البدء والتناهي الفاتحة مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang belum punya wudu silahkan.